أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Ahad yang pertama tanggal 1 di bulan November, kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Zikro ini untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berkumpul di masjid makin mempererat ukhuwah kita, persaudaraan kita, sehingga persaudaraan kita tidak bisa dihancurkan oleh siapapun juga. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan keutamaan berwudu. Kemarin kaitan dengan wudunya telah disampaikan, maka sekarang kita akan masuk pada keutamaannya seperti apa. Kalau kita berbicara berkaitan dengan wudu, maka ada ungkapan sabda Rasulullah SAW bahwa yang disebut dengan sholat, disebut dengan at-tuhur miftahus sholat. Bersuci itu adalah kuncinya sholat. Kalau kita berbicara masalah bab kunci, berarti fungsinya itu sangat besar sekali. Artinya ketika seseorang itu akan masuk pada suatu ruangan, kemudian tempat tersebut itu dikunci, lalu kita itu bawa kuncinya, maka dijamin kita akan bisa masuk ke ruangan tersebut. Nah, di dalam sholat pun sama. Maka ketika kita akan melaksanakan sholat, itu ada kunci untuk bisa masuk pada pelaksanaan sholat itu sendiri. Maka kuncinya ada at-tuhur, artinya yaitu berkaitan dengan bersuci. Jadi tanpa orang itu bersuci, maka dia tidak akan pernah dikatakan sah pelaksanaan sholatnya. Nah, jadi dengan demikian seseorang itu sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada bagaimana cara dia bersucinya. Jadi kalau dia itu bersucinya dalam keadaan benar, bersucinya dalam keadaan beres, maka otomatis itu akan ada pengaruh pada sholatnya. Jadi mafhum mukhalafahnya, seberes-beresnya, sehusu-husunya sholat seseorang tanpa dia itu bersuci dulu, maka tetap tidak akan diterima sholatnya. Begitu. Nah, makanya ketika kita berwudu, kemarin kita telah mengkaji itu, jangan pernah kita melewatkan anggota wudu yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk lebih beresnya kita dalam berwudu atau dalam bersuci, maka kita harus mengetahui, walaupun Bapak dan Ibu sudah mengetahui keutamaannya, tetapi ini hanya sebagai bentuk murojaah saja, memotivasi kembali agar kita semangat beres dalam pelaksanaan wudunya. Nah, di antaranya keutamaan wudu itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu akan keluarnya dosa kecil bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota badan. Jadi kemarin kita kan sudah membahas berkaitan anggota wudu itu seperti apa. Di saat kita itu berwudu, maka setiap dosa-dosa kecil yang ada dalam tubuh kita itu akan terhapus oleh Allah. Oleh Allah akan dihapus dengan cara apa? Yaitu dengan dialirkan dengan tetesan air wudu tersebut. Nah, kalau kita bisa gambarkan, dosanya bukan dosa besar, tapi itu akan terhapus berkaitan dengan dosa kecil. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari sahabat Abu Hurairah,
Sabda Nabi, "Idza tawadda'a al-abdul muslima, apabila seorang hamba atau orang hamba yang muslim atau yang beriman, dia itu berwudu, kemudian faghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin." Maka ketika dia ghassala wajhahu, artinya ketika dia itu mencuci wajahnya, yang mana wajah itu telah disampaikan dari ujung telinga sampai telinga lagi, kemudian dari jidat sampai ke dagu, itu masuk pada kategori bagian dari wajah. Maka di saat kita itu mencuci wajah, maka otomatis ada anggota badan kita di wajah, anggota tubuh di wajah itu yang tercuci. Di antaranya pertama kaitan dengan mata, kemudian kaitan dengan mulut kita, itu semuanya akan keluarlah kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi aynihi ma'al ma'i aw ma'a ajriqatil ma'i. Jadi dia itu akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita. Maka yang paling banyak kita itu melakukan perbuatan dosa itu melalui ainun, yaitu melalui mata. Sampai para bapak, para ibu, seseorang itu melakukan perbuatan dosa melalui mata, itu akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Sampai kenapa Rasulullah SAW ketika beliau itu mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki melihat perempuan yang cantik, maka kalau satu kali boleh, tapi yang kedua kalinya tidak boleh. Makanya ada bapak-bapak yang mensiasati dalil. Jadi melihatnya tergicup gitu kan. Jadi kalau gicup jadi 2 kali, gitu maka melotot tuh gitu. Nah ini mah mensiasati dalil kalau yang begitu. Jadi maksudnya itu pandangan yang pertama kata Nabi itu rezeki buat kamu, tapi yang kedua itu datangnya dari syaitan. Maksudnya kalau dia itu melihat, maka palingkanlah matanya, jangan sampai dia itu terus-menerus melihat perempuan tersebut. Tapi para bapak itu tidak jadi berdosa kalau memang bapak itu teresep gitu. Yang anu gelis ditinggal ku bapak teresep gitu terus. Yang dari dosa itu kalau kita senang, nah itu jadi dosa gitu. Makanya pamit itu mas senang abdi mau ninggal sabarang kali oke, senang kita asal teresep atau dosa henteu pak ngan mungkin diulang-ulang kali teresep gitu. Batak diulang-ulang resep berarti gitu. Nah inilah bapak dan ibu yang disebut dengan dosa ainun, tapi jangan khawatir pak, ini mah dosanya dosa kecil gitu. Tapi kalau yang kecil itu terus dilaksanakan berulang-ulang, maka saya khawatir ini bisa masuk pada kategori dosa besar. Rasulullah Pak pada suatu saat, mohon maaf ini 70 tahun ke atas gitu ya, itu pulang ke rumahnya, beliau itu sampai cepat-cepat mendatangi istrinya dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka setelah itu Rasul ditanya oleh istrinya, ada apa ya Rasulullah sampai Anda seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, apabila seorang suami melihat perempuan yang lain itu di luar rumahnya, maka cepat-cepatlah pulang ke rumahnya untuk mendatangi istrinya. Ini kalimat yang begitu istilahnya sopan sekali dari Nabi. Nah di sini berarti menunjukkan jangankan setingkat kita, setingkat Rasul pun Pak namanya syahwat itu ada. Tetapi justru ketika syahwat itu datang kepada diri kita, maka seorang suami cepatlah mendatangi istrinya. Nah, disinilah Rasulullah kenapa mengatakan lagi dalam dalil yang lain, apabila seorang suami itu membutuhkan kebutuhan biologis terhadap istrinya, lalu istrinya itu menolaknya, maka Allah dan malaikat akan melaknatnya. Jadi menunjukkan bagaimana Pak dosa besarnya seorang istri ketika tidak memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Karena kan kalau kata ahli psikologis juga Pak, urusan masalah ini itu ada kaitan dengan faktor psikologis. Di antara salah satu penyebab pikun, salah satunya Pak, bukan sepenuhnya, salah satunya di antaranya pikun itu adalah seorang laki-laki yang tidak memenuhi kebutuhan
yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya. Itu dampak yang terkena salah satu penyakit pikun itu terhadap seorang suami seperti itu. Nah, makanya Islam mengajarkan kenapa ada kalimat ada nikah, kenapa ada kalimat wala taqrabu zina. Justru itu untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi yang disebut dengan kemaksiatan. Nah, untuk itu seorang perempuan kan ada masa menopause Pak ya, gitu. Laki-laki enggak ada. Gitu sampai dia itu meninggal dunia tidak ada menopause gitu. Makanya disinilah Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehormatan diri. Jadi perempuan yang solehah itu sampai seperti itunya gitu Bu. Jadi walaupun sedang masak, sedang mencuci, sedang apalah gitu ada kegiatan yang lain, maka suami butuh kepada istrinya wayahya begitunya ini mah gitu. Seorang suami istri harus siap memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Mohon maaf Ibu, saya berbicara ini karena berdasarkan dalil, bukan karena saya laki-laki. Karena ini adalah dalil seperti itu. Karena ibu-ibu Pak yang sampai ke saya mengatakan, Ustaz bagaimana sih kalau perempuan butuh si suaminya hari-hari gitu. Apakah dosa? Tidak, itu Bu, tidak ada ayat dalilnya gitu. Nah inilah Bapak Ibu, kenapa Rasulullah sampai mengatakan nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatoril ma'i. Jadi menunjukkan bahwa di sini jangan dipahamkan begini Pak, karena kan dosa itu akan terhapus dengan tetesan air yang terakhir. Seringkali ini dipahamkan apabila kita itu sudah berwudu itu tidak boleh dilap sama handuk. Kenapa? Karena khawatir nanti yang disebut dengan tetesan terakhirnya belum menetes terus dihapus gitu. Nah ini kan pemahaman Pak itu secara ukuran memang siakul kalamnya begitu, tapi pemahaman kaitan dengan fikihnya itu begitu. Jadi setiap orang yang berwudu mencuci wajahnya maka akan terhapus dosa-dosanya, begitu masalahnya. Ini mah Pak mau sholat tapi sudah ngucur gitu. Ibu-ibu apalagi pakai mukena itu bisa merusak ke mukenanya gitu kan. Walaupun kan kemarin saya menyampaikan ibu-ibu sholat pakai mukena tidak wajib. Yang wajib itu menutup aurat gitu. Jadi walaupun sholat tidak pakai mukena tidak apa-apa asal auratnya tertutup. Ada ibu-ibu yang pakai mukena tapi auratnya kelihatan, maka tetap tidak sah sholatnya. Jadi ukurannya bukan karena mukenanya tapi menutup auratnya. Inilah para bapak, kenapa kalimat ini condongnya kepada para bapak gitu kaitan dengan dosa yang dilakukan oleh mata, maka karena kebanyakan yang melakukan ini adalah bapak-bapak atau laki-laki gitu. Kalau perempuan seperti apa? Sama perempuan juga. Jadi tetap mata itu seorang perempuan bisa saja melihat laki-laki yang lain itu sama. Kalaulah seandainya dia sampai membanding-bandingkan dengan suaminya, lihat laki-laki itu kemudian memikirkan suaminya, nah itu makasih suami nama itu dah ada neraka gitu. Kemudian menggambarkan wajah suami bukan wajah aslinya tapi wajah laki-laki yang lain, itu pun tidak diperbolehkan. Nah, sampai ngajar cara kita pasangan topeng gitu Pak. Si artis ini gitu, doraka buah gigituannya. Kenapa? Karena tetap yang namanya mata itu tetap harus dijaga dan dipelihara. Rasulullah Pak berjalan dengan Ali bin Abi Thalib, ada seorang perempuan yang ingin mengadukan masalahnya kepada Nabi. Sampai Ali Pak terus melihat gitu. Kalau Rasul tepat kali, Ali ya gitu, luar sudah ada ya Rasul namanya. Ternyata oleh Rasulullah diingatkan bahwa yang disebut dengan bentuk ungkapan pandangan itu hati-hati bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang selanjutnya para bapak dan para ibu, ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin. Maka ketika dia itu mencuci kedua tangannya, di sini sebagaimana dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan mencuci kedua tangan itu ilal mirfaqaini sampai sikut. Maka Rasulullah SAW mengatakan
bahwa kharaja min yadayhi kulli khati'atin kana batosyataha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qataril ma'i. Jadi setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya itu akan terhapus juga dengan berwudu. Apakah tangan kita suka melakukan dosa? Sama, mungkin Pak Ibu melakukan dosa. Seperti tadi, mata kita melihat itu bisa ada unsur dosanya. Kedua telapak tangan kita pun mungkin saja melakukan perbuatan dosa. Salah satunya bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang itu dengan adanya musim corona, Islam itu sampai mengajarkan dari dulu seperti itu, tapi dengan corona sekarang itu justru muncul syariat Islam. Apa di antaranya syariat Islamnya? Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu bersalam-salaman kan sekarang sampai kejauhan. Dengan istilah ini salam corona gitu. Dan dampaknya juga bukan laki-laki ke perempuan yang bukan muhrim, laki-laki dengan laki-laki pun jadi seperti itu. Gitu, Pak. Jadi ada masa salaman karena diwe gitu kan Pak. Istilahnya itu salam corona. Gitu. Kalau salam semut makan cipika-cipiki ya. Gitu. Jadi kalau ketemu salam cipika-cipiki itu salam semut gitu. Nah sekarang muncul lagi yang disebut dengan istilah salam corona gitu kan. Jadi begini hebat. Jadi akhirnya antara si A dengan si B itu saling apa istilahnya menuduh satu sama lainnya. Dia mau menempel salamnya, dia takut tidak mau, dia pun salah. Jadi akhirnya si disangka gitu kan. Jadi gimana begitu. Padahal Islam kan mengajarkan kalau laki-laki dengan laki-laki dia itu bersalam-salaman, maka ketika dia itu bersalam-salaman, dosa-dosanya yang kecil itu akan berguguran sampai dia melepaskan tangannya. Gitu. Perempuan dengan perempuan sama seperti itu, laki-laki juga sama dengan laki-laki. Tapi dengan adanya corona sekarang ya begitu, Pak. Ya, gitu. Tapi ada untungnya dari satu sisi yang lain. Apa? Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu akhirnya bersalam-salamannya pun dari kejauhan. Itu syariat benar Pak seperti itu. Gitu. Nah, kenapa? Karena ketika laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim kemudian dia bersalam-salamannya sampai ditempelkan bersalam-salamannya, itu kata Nabi lebih baik ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu daripada harus menempelkan tangannya pada perempuan yang bukan muhrim. Nah ini jadi mengajarkan, tetapi ungkapan ini tidak masuk pada kategori dosa besar, yaitu masuk pada kategori dosa kecil. Dan jangan dikhawatirkan Pak, itu pun terhapus dengan wudhu ngantong diaja beda maupun gelis sedang dia pada wudhu kayaknya gitu. Itu mah ada unsurnya gitu. Jadi kayak gini Pak, bapak ibu dengan saudara sepupu itu bukan muhrim. Jadi bapak ibu dengan saudara sepupu itu bukan muhrim. Kalau dengan ibunya atau dengan bapaknya atau paman mungkin ya. Jadi dengan paman dan bibi kita itu muhrim, tapi dengan anak bibi dan anak paman kita itu bukan muhrim. Kenapa bukan muhrim? Dan tidak ada dalil yang menjelaskan seperti itu. Gitu, yang jelaskan ke saudara bapak, saudara ibu. Nah itu kaitan dengan ikatan muhrim. Nah gitu. Nanti kalau kita dengan keponakan jelas itu muhrim, gitu kan? Tetapi kalau antara anak bibi dengan kita itu tidak muhrim, tapi dengan ibu kita baru itu si keponakan sepupu itu dengan ibu kita dengan bapak kita baru itu ada ikatan muhrim. Nah inilah diantaranya seringkali kita terjebak dengan masalah ini. Jadi ukuran yang disebut dengan muhrim itu hati-hati dalam segi berpakaian untuk perempuan Pak. Gitu kan? Kalau untuk laki-laki kan simpel perempuan kaitan dengan auratnya. Rasulullah SAW sampai menyatakan aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Itu kan Pak kalimatnya antara pusar dan lutut. Itu bukan berarti paha itu aurat. Jadi bukan berarti disebut dengan paha itu bagian dari aurat. Itu bukan aurat. Nabi itu hanya ingin menjelaskan antara pusar dan lutut. Nah itu aurat laki-laki. Jadi laki-laki mah auratnya
sedikit lah begitu. Jadi cuman segitu-gitunya gitu di depan dan belakang, itulah yang disebut dengan aurat laki-laki. Tapi untuk aurat perempuan, Rasulullah SAW sampai menyatakan seluruh anggota badan perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi sekiunya segini ini bukan aurat, wajah pun bukan aurat. Tapi dengan adanya corona, laki-laki pun jadi aurat wajahnya. Ya Pak, itu udah berlinggung nanti tepang dekan itu sah gitu kan. Sampai unggul gitu kita unggul situ gitu kan. Hari itu unggul sieun kena. Nah ini Pak masalahnya Pak gitu. Nah, saya mau unggul ke seri anu hoyong seri mah Pak pakai masker yang apa? Gambar ketawa sih, senyum, ada seri. Saya kira ngajak senyum, ternyata memang gambarnya gambar yang senyum. Tapi ini sudah dilarang ya sekarang teh. Kenapa? Karena itu katanya tidak masuk pada standar gitu tim COVID-19 gitu Pak. Dan inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu itu wajah dan telapak tangan itu masuk pada kategori bukan kategori aurat gitu. Nah, untuk itu ketika kita berada dengan keluarga, ada saudara-saudara sepupu kita, maka jagalah jarak. Bukan kita tidak mau apa istilahnya bersilaturahim dengan langsung bersalam-salaman, tapi kita karena ini berdasarkan ketentuan dalil harus begini gitu Pak Ibu. Tapi seringkali kita berbenturan dengan budaya gitu. Masa sih dengan sepupu sampai harus begininya gitu kan? Ada memang ini Pak. Kenapa? Karena itu bisa nikah. Jadi saudara sepupu dengan sepupu itu bisa menikah. Kenapa bisa menikah? Kan yang tadi saya bilang bukan muhrim gitu. Kayak bapak, ibu kaitan dengan ipar, itu ipar muhrim. Jadi ada ipar ataupun kakak ipar termasuk muhrim. Itu dalilnya dari mana? Kan tidak disebutkan bab iparnya. Maka para ulama beristinbat pada bentuk ungkapan tidak boleh menikahi ukhtayaini, yaitu dua saudara perempuan. Jadi kalau dia itu menikahi kakaknya, maka dia tidak boleh menikahi adiknya. Nah, istinbat dari ungkapan ini, maka ipar itu masuk pada kategori muhrim. Apa bukti muhrim? Tidak boleh ditikah. Nah, tetapi walaupun ipar itu tidak masuk pada ranah muhrim, masuk pada kategori muhrim, tetap dengan ipar harus dijaga. Kenapa? Karena pada suatu saat tidak akan jadi ipar. Gitu ya. Jadi maka pada suatu saat itu tidak akan jadi ipar. Cerai saja dengan kakaknya, maka bisa nikah dengan adiknya. Atau kakaknya meninggal dunia, maka dia bisa menikah dengan adiknya. Gitu. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi tetap kalau bapak, kalau ibu-ibu ada adik ipar ataupun kakak ipar, walaupun itu adalah muhrim, tapi tetap saja untuk segi pakaian harus dijaga gitu. Karena pada satu saat tidak akan jadi muhrim, makanya istilahnya muhrim sementara dan begitu Pak. Gitu. Jadi muhrim sementara selama menikah dengan kakaknya atau adiknya itu tidak boleh menikah dua saudara. Karena dulu orang-orang Arab budayanya begitu. Jadi kalau ada adik kakaknya garelis nanti kawin mana gitu. Nah itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Itu Pak Ibu kaitan dengan bab tangan kita. Maka apabila kita mencuci tangan akan terhapuslah seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan fa'idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin massataha rijlahu ma'al ma'. Ketika dia mencuci kedua kakinya, maka akan keluarlah dosa-dosa itu dari kedua kakinya itu. Nah berarti kalau kita melihat dari ungkapan hadis ini, bapak ibu berwudu kemudian dengan mencuci anggota badan yang diterangkan oleh Nabi tadi, mencuci wajah, mencuci tangan dan mencuci kaki, maka seluruh dosa-dosa kita yang kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Air kaki apa dosanya Pak? Nyala gitulah sahabatnya.
Ya gitu kan Pak, kan tidak terasa. Jadi kaki kita itu mungkin dia itu melakukan perbuatan dosa yang memang kita tidak terasa. Ya nu keluar ke masjid Pak, sedang halangan dari kajong tuh. Gitu. Nah, sebenarnya ini halangan itu kan tidak terasa. Kita kan dalam melakukan perbuatan dosa. Pokoknya gini Pak Ibu, selama kita itu yakin bahwa diri kita itu berdosa, maka cepatlah banyak beristighfar. Saya kemarin Pak ngobrol dengan seseorang, salah seorang pengusaha. Dia itu usahanya dari nol sampai menjadi orang yang sukses. Dan saya nanya kemarin kepada beliau, apakah Bapak itu ada mem-PHK karyawan Bapak dengan kondisi COVID seperti ini? Beliau menjelaskan, saya berusaha untuk tidak mem-PHK karyawan saya. Karyawannya itu kurang lebih 50 orang. Karena dengan membuat suatu produk yang alhamdulillah sukses dari dulu, sampai beliau mengatakan saya berusaha untuk tidak mengeluarkan karyawan saya. Nah, omsetnya katanya turun alhamdulillah cuma 10%, tapi setelah dia naik lagi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian dia sampai ngobrol dengan kita. Uangnya begitu banyak, sedekahnya pun begitu rajin, tetapi dia itu mengatakan ternyata darah saya naik sekarang. Kenapa? Karena banyak yang dipikirkan. Saya tanya kenapa Bapak harus banyak berpikirkan, uang banyak Pak, usaha lagi jalan. Bukan itu Ustaz yang saya pikirkan. Tapi yang saya pikirkan itu apakah dosa saya diampuni oleh Allah atau tidak, sambil ditunjuk Pak. Jadi apakah dosa saya diampuni oleh Allah atau tidak? Nah ini kan jarang Pak orang berpikir untuk apakah dosa saya diampuni oleh Allah. Mungkin kita juga jarang berpikir seperti itu. Nah di sini Pak, darah tinggi, nah kan orang lain naik mikirkan ekonomi gitu. Orang lain naik darah tinggi kita mikirkan usaha. Nah, ini mah darah tinggi naik kita mikirkan apakah dosanya diampuni atau tidak. Nah gitu Pak. Disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kita tetap dituntut dengan wudu yang kita lakukan itu merupakan istighfiru rabbakum. Yaitu perintah Allah kepada umat manusia itu istaghfiru rabbakum. Banyaklah kamu itu meminta ampun kepada Allah karena kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Jadi kalau orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa itu salah satu dosa. Gitu. Tapi alhamdulillah karena dosa sebenarnya etatnya dosa gitu teh. Jadi orang merasa suci, merasa benar gitu. Hingga ada Pak, sigana Ustaz maksudnya tara dosa Pak, mungkin syukur dosa naomi. Gitu, cuma mungkin tidak terasa. Namanya manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Itu Pak Ibu, makanya semangatlah dalam berwudu karena ternyata dengan berwudu itu kita akan dihapus dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua lewat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Maka tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang yang beriman. Berarti salah satu tanda di antara tanda-tanda orang yang beriman itu maka dia selalu menjaga wudunya. Jadi orang yang selalu menjaga wudunya maka dia karakter orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu para bapak dan para ibu dia akan lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan dia itu berwudu yang benar maka muncul lagi akhlak-akhlak yang lainnya. Sehingga Rasulullah akan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyaqul khairan aw liyasmut. Gitu kan? Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Kalau muliakan tamu Pak, apakah harus memberi makan ke tamu? Bukan. Harus memberikan yang disebut dengan apakah memberi air ke tamu? Bukan. Tapi falyukrim dhaifahu itu bagaimana caranya diri kita itu ingin menyenangkan tamu kita. Jadi ketika tamu itu datang ke rumah kita, maka senangkanlah hatinya, itulah falyukrim dhaifahu. Nah, di antara salah satu menyenangkan hati tamu itu adalah dengan memberikan hidangan gitu, Pak. Nah, jadi sanes penyembuhanan pokok tapi menyenangkan hati tamu. Makanya hebatnya ibu-ibu, kalau ada tamu dia selalu nanya dulu kan,
Jadi kalau mau bikin air lah bahasa kita itu tata kesopanan, walaupun kita tidak bisa bikin air sebetulnya. Di bahasa Sunda kan itu pada nama cai, sini gitu loh. Esy pada nama cai mana tuh. Cuman itulah bahasa apa? Ya yang sering kita pakai kan begitu. Di Sunda paman gitu Pak. Di Jatuan ngaliung anu ngalangku. Nah, senang dari tuan atuh ngiring raos we gitu. Pan secara logika teu karantos Pak. Maknya tetua ngiring raos gitu. Di mana oke tuh ngiring raos batuan gitu. Ya cuman itu bahasa yang sering dipakai di kita seperti itu kan. Nah, mereka nama saya nawan sebentar. Itu tawaran yang bagus. Kenapa tawaran yang bagus? Karena setiap air yang kita berikan pada tamu itu belum tentu tamu tersebut senang gitu kan. Makanya dari nama kaca kafe senang ciharan, ya tamat tamu hebat begini. Biasanya lewat ciharan. Dan ada suatu ternyata sampai seseorang itu ingin sehat ginjalnya, udahlah air putih mah susunya. Air bening Pak itu aja. Ternyata untuk memberikan makanan pada ginjal kita itu kan yang paling bagus adalah gitu Pak itu. Makanya sampai Imam Ibnu Abbas mengatakan ketika seseorang itu memberikan hidangan ya atau dia nyuguhannya cai heran itu teh Pak pisudalu. Nah gitu ya. Nyuguhannya cai heran kata teh pisudalu. Kenapa Imam Ibnu Abbas sampai mengatakan begitu? Beristinbat pada dalil mengenai ahli neraka meminta air kepada ahli surga. Jadi berikanlah setetes air kepada kami dari surga karena kami kehausan. Maka itu jadi dalil memberikan air bening pun Pak itu pahalanya besar. Kamu cikopi gitu. Nah yang penting Pak itu disenangi oleh tamu itu pal yukrim doifahu. Nah yang kedua Pak pal yukrim jarohu, orang hasil berwudu menandakan dia iman dengan cara berwudunya itu yaitu pal yukrim jarohu, artinya dia selalu menghormati tetangganya. Bagaimana Pak Ibu menghormati tetangga itu? Jangan pernah mengganggu ketenangan tetangga kita. Kan sampai Rasulullah sampai menyatakan kalau engkau itu akan mengadakan acara minta izin dulu sama tetangga. Kalau tidak diizinkan oleh tetangga kamu maka kamu jangan pernah melaksanakannya. Sampai segitunya gitu kan. Jadi sampai ada pohon yang istilahnya ngaroyong. Nah, itu ke rumah tetangga maka kita cepat Pak untuk membereskannya gitu, merapihkan pohon kita itu. Lalu ketika kita akan membangun rumah ternyata rumahnya bertingkat, izin dulu ke tetangga. Apakah ini mengganggu Bapak atau tidak? Kata tetangganya silakan, nah itu hak Bapak kita laksanakan. Kata tetangga teh mohon maaf Pak, gitu ke tempat saya jadi gelap, wayahna Pak entau nanti. Nah itu, jadi ini payung krim jaro itu sampai ke sana, gitu. Bagaimana cara kita itu menghormati tetangga kita? Bapak-bapak, ibu-ibu ketika bepergian saja, kemudian membawa oleh-oleh, tetangga itu harus kebahagiaan. Apalagi kalau seandainya tetangga tahu bahwa kita itu bawa oleh-oleh, maka itu Pak tetangga harus dikirim. Gitu. Tapi jangan sampai begini, kita sebagai tetangga jangan pernah merepotkan Pak tetangga kita. Maksudnya gini, Bapak Ibu mau bepergian, gitu. Kemudian tetangga tekaninya atau ngilap oleh-olehnya, Pak tidak boleh seperti itu. Kenapa ini membebani tetangga kita, gitu? Ya makanya ngaruhakeun sebenarnya menghilap oleh-oleh dan atas ngaruhakeun itu tidak boleh. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak akan ngasih oleh-oleh ke tetangga, maka Bapak Ibu bawa oleh-olehnya jangan kelihatan oleh tetangga. Gitu. Jadi kalau bisa pulangnya jam 12 malam aja ketika tetangga udah tidur gitu. Biar nggak ngasih oleh-oleh ke tetangga gitu. Nah ini Pak yang disebut dengan payukrim jarohu, maka menghormati tetangga itu Pak sudah masuk pada kategori hasil dari berwudu. Jadi orang yang berwudu itu merupakan tingkatan keimanan, maka warna keimanannya itu akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiganya fal yaqul khairan aw liyasmut.
semut yang mengarengin Pak garamannya, yaitu berbicaralah yang baik. Tapi kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, aulia semut diam. Jadi banyak diam itu Pak bagus sebetulnya. Yaitu asumtu hikmatun, diam itu banyak hikmahnya. Tapi pakoli lupa ilihi, tapi sangat sedikit sekali orang yang melakukannya. Jadi kalau ibu punya suami jarang ngomong itu alhamdulillah. Begitu. Kalau bapak punya istri jarang ngomong, alhamdulillah itu Pak. Makanya nanti ketika duduk berdua jempling gitu. Kenapa? Karena kedua-duanya jarang ngomong gitu. Nah ini yang disebut dengan kalimatnya ngomong silakan. Tapi usahakan omongan yang kita sampaikan itu mengandung nilai pahala, mengandung nilai amal soleh. Nah, kenapa seperti itu? Karena setiap bentuk ucapan yang kita ucapkan itu bahaya, pada satu saat akan merusak. Ada sahabat Pak Sufyan bin Abdillah begitu, As-Saqafi beliau datang pada Rasulullah SAW, ya Rasul, nasihatilah aku atau berikanlah aku satu bentuk perintah yang mana apabila aku sudah meminta kepada aku tidak akan meminta lagi pada yang lain. Nabi Pak memberikan nasihatnya begitu hebat. Kata Nabi, "Qul, katakan olehmu dengan kalimat amantu billahi tsumastaqim." Aku iman kepada Allah kemudian kamu beristiqomah. Gitu. Nah, setelah itu kemudian Pak Sufyan minta lagi dengan bentuk kalimat, "Ya Rasulullah, pamaatki, apa yang harus saya jaga setelah saya istiqomah?" Maka Rasulullah, kata Sufyan mengatakan, Pak asyaro ila lisanihi, maka Rasulullah berisyarat pada lisannya. Nah, jadi ternyata Nabi itu memerintahkan kepada Sufyan untuk beristiqomah, maka di saat dia istiqomah maka jagalah ucapannya. Kenapa begitu Pak? Karena ucapan itu bisa merusak amal soleh kalau mengandung unsur dosa. Jadi kalau kita nanti itu selalu banyak menyakiti hati orang-orang banyak di sekitar kita, maka amal soleh kita itu akan hancur. Begitu kan, kayak seorang wanita ya, yang bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu, itu sampai wanita tersebut solehana, oh hebat itu. Kenapa dikatakan hebat? Karena dia begitu dekat dengan Allah, begitu dia itu hebat dalam aktivitas ibadahnya. Sahabat mengatakan huwa hiya min ahlil jannah, dia itu perempuan dari ahli surga karena pakaiannya hebat, menutup auratnya, kemudian dari istilahnya ibadahnya pun bagus. Tetapi ketika dilaporkan kepada Nabi, maka Rasulullah menyatakan dia min ahlin nar, beda penilaian Nabi. Kata sahabatnya ahli surga, tapi kata Rasul itu ahli neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia dicanangkan dari ahli neraka? Maka Rasulullah menyatakan karena perempuan itu banyak menyakiti hati tetangganya. Tuh, gitu kan, berarti lisannya. Makanya ibu-ibu rajin tahajud, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, ternyata suami sering tersakiti hatinya, terus ke surga. Gitu. Tapi ibu-ibu di sini mah alhamdulillah salehah Bu ya. Gitu di sini. Gitu Bu. Nggak tahu kalau di luar gitu. Tapi mudah-mudahan Bu di sini solehah, gitu di rumah ibu pun solehah, ingin selalu menyenangkan hati suami ibu. Tapi bapak-bapak jangan bebas dulu, gitu. Oh kalau begitu mas, contoh Rasulullah ke perempuan sudah bukan laki-laki, sama Pak. Ucapan seorang suami terhadap istrinya pun yang bisa menyakiti hati si istrinya, maka tetap Pak suami tersebut itu dicanangkan jadi ahli neraka. Makanya sekarang Pak, kurang saling menyenangkanlah satu sama lainnya. Ada sesuatu yang sepele jangan dijadikan itu masalah yang besar. Karena sebetulnya di dunia mah tidak ada masalah besar. Sebenarnya juga kecil, itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu. Ada ibu-ibu Pak masak nasi, ternyata kurang air. Gitu. Iya Pak, akhirnya dimakan si nasi itu bukan. Ya bukan nempe kan biasanya Pak mengkulun marawasnya hari mau melulu atuh. Maka si suami ketika makan wis bagus nasi beres ya Pak. Kata istrinya, mohon maaf Pak, ini kurang air. Kata suaminya, tidak apa-apa Ibu, Bapak sudah lama tidak makan nasi seperti ini. Beres Pak. Lepas ya.
gitu bahasanya. Dosa Pak, itu kan masalah yang sepele. Kenapa masalah yang sepele sampai harus diperbesar masalahnya? Nah, dalam rumah tangga terjadinya perceraian itu akibat dia tidak falyaqul khairan auli yasmut. Nah, jadi bicara yang baik merupakan didikan dari keutamaan wudu yang tadi. Makanya Rasulullah menyatakan tidak ada yang memelihara wudu kecuali dia itu orang yang beriman. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, dan tanda di antara yang ketiga itu orang keutamaan dari berwudu itu Rasulullah SAW pun bersabda, yaitu akan dihapus kesalahannya dan diangkat derajatnya. Jadi keutamaan wudu yang ketiga itu akan dihapus kesalahannya dan akan diangkat derajatnya baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Rasulullah menyatakan dengan kalimat ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah aku ingin tunjukkan kepada kalian perkara yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian? Di sini Pak kalimatnya al khotoya. Jadi al khotoya itu suatu bentuk kesalahan yang dia lakukan di luar batas kesadarannya. Itu kan? Makanya kenapa ada kalimat dalam hadis yang lain Pak, kullu bani adama khotoun, gitu kan? Setiap anak Adam itu suka melakukan kesalahan. Berarti ini menunjukkan bahwa namanya anak Adam itu tidak sempurna langkahnya. Pasti dia pada suatu saat melakukan suatu kesalahan, gitu. Jangankan setingkat kita Pak, setingkat Nabi pun ada melakukan kesalahannya. Salah satu contohnya Rasulullah sajalah, gitu. Walaupun Rasul-Rasul yang lain pun ada melakukan itu. Maka di antaranya Rasulullah yang paling dekat saja yang bapak-bapak ibu-ibu sudah pahami kenapa sampai turunnya surat Abasa. Itu kan ya? Surat Abasa turun itu merupakan teguran pada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah beliau itu sedang menghadapi pemuka-pemuka Quraisy itu datang, gitu. Anja'ahul Ahmad itu orang buta datang kepada Nabi. Untuk apa? Untuk beriman yang namanya Ibnu Ummi Maktum. Tetapi Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Ibnu Ummi Maktum, kelihatan Pak wajah Nabi itu menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Makanya Nabi sampai berkata, "Gila terima gitulah. Ini mah nanti juga bisa." Tapi ini yang lebih penting. Jadi orang-orang yang pemuka-pemuka Quraisy itu dianggap lebih penting oleh Nabi daripada orang ini, gitu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu turunlah surat Abasa wa tawalla amja'ahul akma. Abasa wa tawalla itu Abasa teh Pak mukanya masa cemberut lah, gitu. Tidak setuju lah, gitu. Wa tawalla dan paling ketika datang kepadanya orang yang buta. Nah, Nabi itu sampai ditegur langsung oleh Allah, berarti khotoun, Nabi melakukan kesalahan. Cuman bedanya kalau Nabi dengan kita begitu Pak, Nabi mah datang kesalahan ditegur langsung meminta ampun. Kadang-kadang kita mah kayak gitu kan Pak, melakukan kesalahan ketika baca Quran dikasih tahu Pak bukan begitu, oh atuh benar pirasa kedip gitu ngeles teh aya gitu. Bunda sana masak teh asin-asin teh tuh Pak sekali-kali mah gitu. Buat apa sih kalau seandainya kita mengatakan oh maaf Pak gitu kan, gitu. Atau seandainya Bapak bawa yang disebut dengan buah Pak, nah senapa meni hasil buah teh, oh sok itu ge senapa nyanakeun teh bahasa yang enggak enak. Jadi mohon maaf itu Bapak enggak bisa melihat tinggal gitu atuh. Tapi memang Pak yang namanya manusia ketika diberikan disalahkan atau diberitahu ngeles heula teh Pak. Yang paling banyak ngeles adalah suami. Oh iya, ini setuju ibu-ibu. Jadi ketika ditegur teh aya heula teh ngeles ibu, sulit untuk langsung menerima gitu kan Pak. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu al-khata. Jadi manusia memang tidak lepas dari kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah pun akan mengangkat derajatnya. Nah, kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Baik ya Rasul. Apa itu?
Maka Rasulullah mengatakan isbagul wudu alal makarihi kahiji Pak, menyempurnakan wudu dalam situasi yang sangat sulit. Maksudnya saat alal makarih, dalam saat dia itu dalam keadaan sulit, bahwa dia itu Pak dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, maka dia berusaha untuk terus melaksanakan wudu dengan sempurna. Nah gitu Pak, tiris oke wudu gitu. Jadi ada yang bertanya kepada saya, bolehkah berwudu dengan air hangat? Gitu kan Pak? Kan wudu Pak dengan air. Jadi boleh nggak dengan air hangat? Silakan Pak, dengan air hangat juga. Yang tidak boleh itu berwudu dengan air yang mendidih. Enggak boleh. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang kedua Pak, yang ini tambahannya, wa kasratul khutu ilal masajid, dan memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Jadi artinya banyak melangkahkan kaki ke masjid. Maka orang-orang yang akan dihapus kesalahan-kesalahannya dan akan diangkat harkat derajatnya itu adalah orang-orang yang banyak melangkahkan kaki ke masjid. Karena Pak, setiap langkah kaki kanan kita diangkat harkat derajat, melangkahkan kaki kiri kita itu akan dihapus dosa-dosa kita. Gitu Pak. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang disebut dengan penghapus dosa. Makanya kan dulu saya pernah menyampaikan, kalau bapak pergi ke masjid Pak, usahakan jalannya berbeda dan usahakan lebih jauh gitu. Karena kalau lebih jauh, otomatis penghapusan dosanya lebih banyak Pak, mengangkat harkat derajatnya pun lebih tinggi lagi. Beda dengan orang yang masjidnya, rumahnya dekat dengan masjid. Biasanya DKM Pak, dekat ke masjid gitu kan Pak. Nah, kalau dekat ke masjid, nyawayana Pak beriring lah gitu lah. Supaya apa? Supaya lebih. Nah, gitu. Saya kalau di sana Pak, kan ada pengajian itu setelah salat subuh bapak-bapak. Rumah saya DKM Pak, dekat ke masjid. Jadi kalau nongol di bumi dekat tinggal di masjid. Ya, biasanya kalau sudah salat subuh, saya lewatin dulu Pak, gitu Pak, beriring gitu, sambil mengantarkan sesepuh. Nah, gitu. Untuk apa? Untuk kasratul khutu ilal masajid. Jadi memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Ini akan makin banyak menghapus dosa-dosa kita. Tuh Pak. Nah, kumaha karena motor gitu. Saya bertanya bagaimana seharusnya karena motor gitu. Nyala sama-sama aja Pak. Yang penting mah kita datang ke masjid gitu. Dan cuma perputaran roda motor gitu Pak dengan kaki itu bagaimana jaraknya ke Allah begitu namanya. Yang kita mah tidak usah ikut menghitung gitu. Jangan pernah memutuskan tekenging Pak, tekenging karena motor. Sedangkan Pak itu yang datang itu ke masjid jauh, kan ke masjid Pak itu Pak. Uniknya ke masjid. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Pak. Jadi kayak HP sekarang ke masjid gitu. Ya kayak bapak-bapak, ibu-ibu kan sekeluarga ngobrol. Ngobrol dengan yang jauh gitu. Suaminya ngobrol dengan temannya, istrinya ngobrol dengan temannya, anak-anaknya juga sama gitu melalui WhatsApp-nya gitu. Jadi WhatsApp ngariung di mana, tapi ngobrolnya dengan yang itu kayak HP gitu ke WhatsApp gitu. Ke masjid gitu. Yang jauh datang ke masjid gitu. Tapi yang dekat tidak ke masjid, kayak aneh banget gitu. Tapi di rumah terbanyak gitu. Ya alhamdulillah yang dekat rajin gitu, yang jauh alhamdulillah pada datang. Nah ini Pak Ibu yang disebut dengan kasratul khutu ila masajid. Dan yang ketiga Pak, tambahan lagi, wantidorus sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat. Ini Pak ada penghapusan dosa, diangkat harkat derajat. Maksudnya apa? Ini bapak-bapak yang sholat di masjid ya. Itu yang disebut dengan menunggu waktu sholat setelah sholat. Contohnya begini, Bapak kalau selesai melaksanakan sholat maghrib, gitu ya, itu tidak pulang ke rumah, tapi Bapak menunggu waktu sholat isya di masjid tanpa keluar dari masjid. Itu kan Pak? Terus Nabi mah tiba di sampai isya keluar nongkrong di teras masjid, ada matus keluar. Jadi itu mah sudah
keluar. Ini mah dia diam di masjid, mau ngaji, mau apalah, pokoknya ngobrol yang bermanfaat. Maka itu Pak disebut intirorus sholat ba'da sholat. Jadi menunggu waktu sholat setelah sholat. Jadi ibu-ibu juga sama Bu, seperti itu di masjid. Ibu-ibu pengen ke masjid, silahkan, maka Pak, tidak dilarang ya. Ibu sholat di masjid, maka Pak. Sampai Rasulullah menyatakan ketika seorang istri minta izin kepada suaminya untuk sholat di masjid, maka kalian jangan pernah melarang mereka. Jadi sok mangga gitu diizinan. Dan wakil Pak peperian bapak itu ibu-ibu ketua masjid atau balik teman. Jadi silakan ibu ke masjid karena bapak pun ke masjid gitu. Tanpa di samping bapak itu mendapatkan penghapusan dosa ya, diangkat harkat derajat oleh Allah, maka Pak dapat nilai pahala seperti sholat lagi. Jadi seperti dapat pahala seperti sholat yang gini. Sholat maghrib Pak 27 derajat kan, karena berjamaah. Sholat isya pun 27 derajat karena berjamaah. Maka ditambah satu lagi, maka Bapak pun mendapatkan pahala lagi dari menunggunya seperti sholat berjamaah. Gitu. Jadi lumayan tilu banyak. Itu nilai pahalanya 27 kali tilu. Nah gitu. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, keutamaan intirorus sholat ba'da sholat. Jadi kalau begitu, maka manfaatkan momen-momen keutamaan ini dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan nilai pahala atau amal soleh lebih di hadapan Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi di antara keutamaan berwudu itu, di antaranya tadi telah disampaikan tilu banyak. Oke, insya Allah gitu. Kita ketemu lagi. Pertama yaitu dihapus dosa-dosa kita, gitu. Kemudian yang kedua, tanda sebagai orang yang beriman adalah orang yang suka memelihara wudunya. Lalu yang ketiganya, dihapus kesalahan kita dan diangkat harkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah baru tiga dulu tentang keutamaan dalam berwudu. Makanya mudah-mudahan Pak, selama kita berwudu, maka kita termasuk kategori orang yang dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, gitu ya. Kemudian kita dicanangkan menjadi orang yang beriman. Lalu mudah-mudahan segala kesalahan yang kita lakukan tanpa disengaja dan harkat derajat pun diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dosa sakitullah Bapak Ibu ya, gitu. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi di ahad yang pertama untuk melanjutkan lagi keutamaan dalam berwudu. Ada pertanyaan Pak Ibu? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Ustadz ini terkait masalah kalau tawaf saja itu diaturlah istilahnya, wajah kita kan tidak boleh ditutup pada saat tawaf. Sama dengan ibadah sholat, pemakaian masker pada saat kita melakukan sholat itu karena tidak ada dalilnya, seperti apa betul Pak, sebetulnya ada dalilnya Pak. Ketika kita sholat itu tidak boleh menutup wajah. Itu sahih hadisnya. Nama derajat bukan sahih, masuk pada kategori hasan itu masuknya. Maka ini pun bisa menjadikan rujukan bagi kita bahwa di saat kita itu sedang melaksanakan sholat sama seperti yang tadi, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah haji, gitu ya, ibadah tawaf, maka betul tidak boleh tertutup untuk laki-laki. Banyak wajah tidak boleh tertutup, gitu. Wanita pun sama. Kemudian tidak boleh menutup kepala, tidak boleh tawaf ya. Tidak boleh menutup kaki. Untuk laki-laki itu seluruh anggota badannya yang tertutup itu dengan kain ihram itu hanya daerah-daerah yang ditetapkan oleh Nabi. Sholat juga sama Pak, seperti itu. Tidak diperbolehkan untuk menutup wajah. Gitu. Nah, bagaimana kalau pada saat pandemi ini? Maka itu masuk pada kategori masyaqah. Yaitu masyaqah itu karena dalam kondisi kita dalam keadaan kesulitan,
Itu Pak. Nah, kecuali kalau Bapak berkeyakinan ini mah tidak termasuk pada kategori masyakoh, gak apa-apa Mas karena buka, memang enggak gitu, tidak jadi masalah. Kalau memang karena diperbolehkan itu karena dalam keadaan sulit. Ini mah karena pandeminya, COVID-nya sudah sangat parah, maka kita disuruh untuk memakai masker, silakan. Karena ada kalimat Pak al-masyaqqah tajlibut taysir. Gitu. Jadi kesulitan itu bisa melahirkan kemudahan. Kayak orang sholat sambil berdiri, wajibnya berdiri Pak. Gitu kan tidak boleh. Sholat itu yang wajib sambil duduk. Kemudian dia tidak sanggup sambil berdiri, maka masyaqqah boleh dia sambil duduk. Nah itu Pak ya. Makanya bapak-bapak ketika sholat ataupun ibu-ibu itu masyaqqah bukan. Gitu. Kalau pakai masker, kalau memang itu masyaqqah silakan pakai. Kesulitan. Tapi kalau dianggap ini tidak kesulitan, buka itu Pak maskernya. Gitu. Nah, itu Pak ya. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menilainya antara masyaqqah dan bukan itu hanya bapak dan ibu saja. Kalau kata saya tidak masyaqqah, kata bapak ibu mungkin masyaqqah. Kata ibu tidak masyaqqah, mungkin kata saya masyaqqah. Itu Pak kalau masyaqqah dalam ibadah ya. Tapi kalau di luar ibadah Pak madorot istilahnya. Jadi madorot istilahnya itu di luar ibadah. Gitu kayak orang kelaparan yang ada makanan yang haram itu madorot gitu. Dan madorot pun itu yang bisa tahu adalah diri kita. Kayak gini, minjem uang ke bank halal haram. Mau haram gak minjem gitu. Mau halal ya haram gitu. Jadi itu halal haram lam. Jadi cara gitu. Nah, kalau minjem uang yang ada ribanya tetap itulah haram. Kan gitu. Wala ta'kulu riba, janganlah kalian itu memakan riba. Ada saya mau nggak makan riba, segitu. Saya mah hanya minjam dan yang makan hanya meminjamkan, segitu. Pak, memfasilitasi pun itu hukumnya haram. Nah, karena madorot terpaksa. Nah itu kan aturan madorotnya kita yang mengukurkan. Kalau saya tidak pinjam uang, nanti akibatnya seperti apa? Gitu, membahayakan diri saya. Mengapa itu? Tapi kalau itu kesenangan, nah itu yang jadi bahaya. Ya pada sesuai gitu. Kenapa? Karena kita menilai sesuatu itu kaitan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau bapak ibu mengikuti keinginan pasti selalu kurang. Tapi kalau mengikuti kebutuhan, maka pasti akan merasa cukup. Punya mobil Pak, mau bukan wae gitu Pak. Nah, saya butuh mobil ini gitu. Tidak ada yang meminjamkan kecuali meminjam ke sini. Silakan, itu madorot. Karena kalau saya tidak ini usaha kita kan begini. Itu kan tahu kita yang madorot kan? Gitu. Tetapi kalau seandainya mobilnya masih bisa jalan, mokokan itu, cuma gengsi yang ke depan. Masa orang lain bagus saya jelek, itu mah keinginan bukan kebutuhan. Makanya yang harus kita lakukan itu kebutuhan bukan keinginan. Nah makanya Pak, itu kalau madorot dan masyaqqah yang tahu adalah bapak dan ibu saja. Gitu Pak, apa yang tanya? Misalkan lagi berwudu nih. Ya. Di ruas itu tiba-tiba ada yang ngajak bicara. Itu sah nggak wudu? Oh gitu Pak, betul. Kalau yang disebut dengan ungkapan wudu Pak, itu bukan sholat. Kalau sholat tidak boleh berbicara. Tetapi ketika berwudu itu silahkan. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, atau buat apa wudu balik ngobrol gitu? Gitu Pak, nggak apa-apa sebetulnya, silahkan saja. Cuman lebih utama tidak berbicara. Itu lebih utama. Jadi kalau berbicara tetap sah wudunya, cuman tidak bicara itu lebih utama. Gitu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacaan yang selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kalinya apa itu? Kalinya apa ya? Jadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kama wae gitu Pak. Nah itu Pak bacaannya. Walaupun sebetulnya itu akan menjadi bahasan bulan depan.
Tapi kalau Bapak bertanya, saya jawab gitu. Menyapa kisah si Payun berlakunya. Nah itu Pak, nanti kalau Bapak Ibu membaca itu akan dibuka pintu-pintu surga yang 8. Jadi pintu-pintu surga yang 8. Maka di samping itu ada doa bebas, semangat sama Bapak itu. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه